Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam dan selamat datang di pertemuan ketiga pada program Jago MC dalam 5 hari dengan tema Script MC Mastery. Give applause dong buat kita semua yang telah hadir pada malam hari ini. Oke, perkenalkan saya Desi Anggreni yang akan memandu jalannya acara kita hari ini dan saya senang sekali bisa bertemu dengan rekan-rekan yang luar biasa dari seluruh Indonesia melalui Zoom meeting ini. Di awal perjumpaan ini, marilah kita sama-sama bersyukur atas segala karunia Tuhan Yang Maha Esa, karena kita semua bisa hadir dan berkumpul dalam keadaan sehat walafiat di acara yang luar biasa ini. Pada pertemuan ketiga kali ini, kita akan membahas tentang script MC atau cue card. Sebenarnya penting nggak sih kita harus buat script MC? Untuk menjadi MC yang baik dan layak dibayar mahal adalah yang bisa berbicara secara terstruktur. Salah satunya dengan melatih dan memahami poin apa saja yang ada dalam script MC. Semua itu akan kita bahas secara tuntas malam ini bersama dengan Coach Ihsan Kamil, seorang profesional MC sejak tahun 2019, sekaligus spesialis icebreaker untuk acara meeting and training. Selama acara berlangsung, silahkan kalau ada pertanyaan, boleh tulis di kolom chat. Pada sesi Q&A nanti akan saya bacakan dan kemudian dijawab langsung oleh Kak Iksan. Kak Iksan, oke. Saya lihat sepertinya rekan-rekan udah pada nggak sabar nih. Langsung saja berikan tepuk tangan yang meriah kepada Kak Ihsan Kamil. Silakan Kak Ihsan untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih Kak Desi atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Apa kabar pada malam hari ini? Dan senang sekali tentunya kita berjumpa kembali di hari ketiga dalam program 5 hari juga MC. Dan malam hari ini kita akan membahas tentang script MC Mastery. Dan sepertinya karena hari ini hari libur ya, saya juga ternyata nggak menghitung lihat tanggal dulu. Karena hari ini Maulid Nabi ya, alhamdulillah kita masih bisa merasakan dan juga bisa menikmati lah Maulid Nabi di tahun ini. Dan mungkin sebagian teman-teman ada yang sedang ada kegiatan di Maulid Nabi, biasanya ada agenda-agenda khusus ya. Jadi nggak apa-apa buat yang belum bisa join, nanti seperti biasa bisa ditonton videonya. Jadi malam hari ini kita akan membahas mulai ke skill set yang diperlukan untuk menjadi seorang MC, yaitu adalah kita harus menguasai bagaimana cara membuat skrip MC. Kenapa perlu kita buat skrip MC? Tadi beberapa alasannya mungkin sudah dijelaskan juga sama Mbak Desi. Seorang MC dibayar mahal itu bukan karena dia jago ngomong doang, tapi karena dia bisa berbicara secara terstruktur. Nah, bagi yang baru memulai menjadi seorang MC, agak sulit rasanya bisa berbicara secara struktur kalau tidak menguasai dasar-dasar dalam membuat skrip MC. Jadi pada malam hari ini kurang lebih ada 3 poin yang akan kita bahas. Yang pertama tentu saya akan kasih tahu dulu alasan-alasan kenapa kita butuh belajar skrip MC. Yang kedua, kita akan mulai mempelajari step by step membuat skrip MC, dan yang ketiga nanti kita breakdown secara skrip MC profesional tuh dalamnya seperti apa dan apa ada poin-poin apa saja yang perlu dilengkapi dalam skrip MC standar profesional. Kita mulai dari pertanyaan seperti biasa karena di Zoom, jadi yang masih bisa berinteraksi kita jawab di kolom chat ya. Yang pertama, kenapa kita butuh skrip MC? Menurut teman-teman, apa hal kecil tapi sangat fatal bagi seorang MC? Silahkan, boleh kita diskusi di kolom chat. Monggo, yang bisa jawab silakan dijawab. Yang lagi santai, tidak ada banyak kegiatan, silakan. Yang pertama dari Mas Ilham, ini dead air atau blank. Bagus. Ini cukup fatal ya. Jadi MC ngeblank
agak bahaya ya, kayak stand up comedian ngeblank itu langsung ngerusak semua penampilan biasanya. Yang kedua dari Mas Wisnu, agar adanya panduan bagi kita dalam memandu acara. Oke, betul. Ada lagi, hal kecil tapi sangat fatal bagi seorang MC. Dari KIIS, tidak membuat kerangka acara atau catatan kecil. Nah, ini juga penting nih, karena seorang MC mau gimana pun juga harus tetap nyontek teman-teman. Karena nggak mungkin kan, semua informasi acara kita hafal semuanya. Oke, dari Kak Desi, kesalahan penyebutan nama atau gelar. Yes, betul banget. Jawaban teman-teman tepat semuanya. Jadi satu alasan pertama kenapa kita butuh skrip MC adalah agar kita terhindar dari kesalahan dan kekeliruan dalam penyebutan. Baik itu penyebutan nama, penyebutan acara, ataupun penyebutan gelar. Karena mau nggak mau, suka nggak suka, kita hidup di Indonesia, di mana sebagian orang itu mewajibkan namanya disebutkan full secara gelar ataupun secara titel. Nggak bisa tuh kita sebut misalnya Mbak Atik aja, nggak bisa. Misalnya Atik Rahmah. Nah, sebagian orang ada yang minta Atik Rahmah MSI bla 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 bla. Gitu. Lebih senang disebutnya seperti itu. Sebagian orang ya. Nah, mau nggak mau, suka nggak suka, kita akan mengalami hal seperti itu ketika menjadi seorang MC. Makanya untuk menghindari kesalahan-kesalahan tersebut, yang mana ketika kita salah, kita akan langsung jadi sorotan utama, kita butuh melihat skrip. Atau kita butuh nyontek sedikit demi sedikit lah. Makanya disebutnya cue card kan, panduan untuk seorang MC. Itu yang pertama. Yang kedua, ada sebuah penelitian mengatakan bahwa seseorang itu kalau sedang berbicara pada umumnya akan mengeluarkan kata antara 100 hingga 150 kata per menit. Dalam kondisi dia lagi ngobrol biasa aja. Nah, gimana kabarnya kalau seorang public speaker yang notabene tugasnya memang sebagai pembicara? Berarti bisa lebih dari 100 hingga 150 kata per menit. Nah, mungkin kalau ada yang iseng nih, tadi ada yang ngitungin nih, selama 1 menit saya ngomong udah berapa kata tuh. Nah, itu udah lebih biasanya dari 100 hingga 150 kata per menit. Nah, makanya butuh skrip. Biar apa? Biar kita ngomongnya nggak ngalor ngidul, teman-teman. Ini penting banget. Seorang MC itu bertugas sebagai jembatan antara penyelenggara acara ke audiens, bukan bintang utamanya. Jadi ada posisi di mana kita seorang MC itu nggak perlu ngomong banyak di opening. Nah, itu biasanya acara formal tuh. Kita dikasih waktu tuh singkat, 3 sampai 5 menit biasanya untuk opening MC formal. Jadi kita biar nggak lewat dari waktu yang telah ditentukan, tentu kita harus menyusun nih. Kira-kira di awal kita ngomong apa, selanjutnya apa, sampai nanti kita mempersilahkan mungkin ada pembukaan dengan sambutan atau dengan doa. Nah, makanya penting diatur dalam skrip biar selama waktu yang telah ditetapkan 3 menit itu kita ngomongnya rapi dan tidak lebih dari yang telah ditentukan. Itulah alasan kedua kenapa kita butuh skrip, agar apa yang kita bicarakan lebih teratur dan terstruktur. Yang ketiga, kadang banyak yang nanya nih sama saya, Mas, skrip MC itu bukannya udah disiapkan IO ya? Nah, mungkin bagi yang baru mulai atau yang belum dapat kesempatan bekerja sama dengan IO, kadang skrip MC itu nggak semuanya disiapkan oleh IO, event organizer atau wedding organizer. Kenapa? Di beberapa kesempatan nggak semua IO itu ngasih skrip, teman-teman. Kecuali IO-nya udah berpengalaman atau memang jam terbangnya udah tinggi. Nah, tapi kalau misalnya IO-nya ini internal, panitia internal, biasanya cuma dikasih rundown acara. Mungkin teman-teman juga ngalamin dan ngerasain di mana kita disuruh membawakan acara, cuma dikasih rundown acara. Nggak disiapkan skripnya sebagai panduan kita untuk menjadi seorang MC.
Makanya biar nanti kita nggak kaget nih ketika misalnya dapat job pertama sebagai MC dari corporate atau dari instansi pemerintahan juga biasanya nggak nyiapin tuh mereka. Mereka taunya pokoknya MC, ya udah kasih aja rundownnya MC udah pinter dia ngomongnya apa yang perlu diomongin. Betul, betul sih. Cuma kan harusnya ya kalau kita ngomongin secara profesionalnya, tugas kita kan memandu acara. Event organizer menyiapkan acara. Nah, kita ini masuk ke bagian dari event organizer. Kita perlu disiapkan skripnya, nanti baru kita maksimalkan pembawaannya. Harusnya. Tapi mau nggak mau, suka nggak suka, kadang kenyataannya di lapangan nggak seperti itu. Jadi alasan ketiga kenapa kita butuh skrip, biar kita nggak kaget. Kalau nanti dari penyelenggara acara nggak nyiapin skrip buat kita. Melainkan kita cuma dikasih rundown acara aja. Yang terakhir, kenapa kita butuh skrip sebagai MC? Agar kalau kita udah punya skrip, kita ini bisa lebih mempersiapkan diri untuk memberikan penampilan terbaik. Maksudnya gimana? Jadi sebelum perform, kita bisa baca-baca dulu teman-teman. Baca-baca nanti flow acaranya kayak gimana, nama-nama yang perlu disambut siapa aja kita bisa latihan dulu. Nah, kita juga nanti mungkin mau nambah-nambahin nih dari skrip yang disiapkan sama panitia seperti pantun dan lain-lain. Nah, itu alasan terakhir kenapa kita butuh skrip biar kita bisa lebih mempersiapkan diri kita memberikan penampilan terbaik kita sebagai MC. Lalu apa aja sih yang perlu diperhatikan sebelum kita membuat skrip? Yang pertama jelas, kalau pengen bikin skrip, usahakan kita menggunakan panduan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dengan tepat. Jadi jangan pakai bahasa-bahasa keseharian dalam skrip. Kalaupun nanti dalam pembawaannya mau pakai bahasa yang keseharian nggak masalah. Tapi di skripnya usahakan kita pakai KBBI. Biar kita nambah kosakata teman-teman. Karena nanti sewaktu-waktu pasti dibutuhkan kosakata kita untuk acara-acara yang formal. Di mana kita akan memberikan instruksi, kita akan mengarahkan audiens harus menggunakan tata bahasa yang sesuai dengan KBBI. Yang kedua, seperti yang tadi saya bilang bahwa kadang MC itu nggak boleh terlalu molor waktunya dalam membawakan acara, khususnya di opening. Jadi kalau bikin skrip harus tahu juga nih durasinya akan berapa lama. Contoh kayak Mbak Desi. Mbak Desi ini kan salah satu member dari komunitas MC Sejuta Acara dan dari kami disiapkan skrip nih buat jadi MC webinar ini. Nah, kita tuh udah ngitung di situ. Openingnya bakal berapa menit. Kalaupun misalnya Mbak Desi atau teman-teman yang nanti jadi MC mau nambahin boleh aja. Tapi kita kasih ketentuan, nggak boleh lebih misalnya sampai 10 menit. Nah, kenapa dikasih ketentuan seperti itu? Biar nextnya ketika nanti dapat kesempatan jadi MC di acara yang beneran nih, yang diundang sama corporate, diundang sama instansi pemerintahan, kita lebih profesional teman-teman. Karena profesional kita balik lagi, bukan cuma dinilai dari gimana cara kita membawakan acara, tapi banyak faktor. Dari kita memilih diksi-diksinya, yang kedua gimana kita bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Itu adalah MC yang profesional. Yang terakhir, juga kita sebagai MC nih makin ke sini nih harusnya MC itu makin kreatif, teman-teman. Yaitu harus mempelajari lagi template-template lama yang mungkin kurang tepat. Jadi kita harus upgrade nih. Jangan dari tahun kapan kita pakai terus sampai sekarang. Salah enggak? Enggak salah, cuma harusnya kita harus bisa lebih upgrade lagi dalam pemilihan diksi khususnya. Nah, saya mau kasih contoh beberapa template lama yang mungkin teman-teman masih pakai dan kira-kira kalau kita upgrade jadinya kayak gimana? Yang pertama nih ya, ini terkait di penghormatan biasanya di awal nih. Kadang sebagian orang ada yang masih yang terhormat tuh banyak banget teman-teman. Yang terhormat, yang terhormat, yang terhormat. Padahal yang benernya adalah yang terhormat itu untuk orang yang jabatannya paling tinggi di lokasi tersebut. Jadi kita sebutin nih yang paling tinggi siapa?
Lalu baru di bawahnya akan ikut nih yang kami hormati, yang jabatannya ada di bawahnya, terus begitupun seterusnya. Itu untuk yang pertama. Yang kedua, kadang masih ada juga nih MC yang sampai sekarang sebelum mulai acara nih bridgingnya seperti ini. Pertama-tama, marilah kita ucapkan bla 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 bla. Salah nggak? Nggak salah. Kita nggak ngomongin salah atau benar ya, karena itu relatif. Tapi saya buka kelas ini kan biar kita juga makin upgrade bareng-bareng. Bisa kok kita ganti kata pertama-tama itu dengan yang lain gitu. Kita bisa coba kreatif dikit untuk membuat diksi-diksi baru gitu. Biar jadi MC itu lebih punya value teman-teman. Itu yang membedakan kalau misalnya kita MC template sama kita yang beneran paham gimana caranya jadi MC. Kita bisa ganti yang pertama-tama itu dengan misalnya di awal perjumpaan ini marilah kita ucapkan syukur misalnya, atau sebagai bentuk syukur kita di malam hari ini, marilah bla 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 bla. Atau kalau acaranya pagi, di pagi hari yang cerah ini, marilah. Nah, jadi bridgingnya tuh banyak banget yang bisa kita pilih sebenarnya. Kalau lagi-lagi kita mau coba jadi MC yang next level lah. Kita bisa coba bikin diksi-diksi baru pada saat kita membawakan sebuah acara. Keuntungannya apa sih kalau kita bikin diksi baru? Tentu akan jadi hal yang membedakan kita dengan MC yang lain, teman-teman. Karena pekerjaan MC itu kan akan dilihat oleh banyak orang. Nah, kalau kita bisa jadi yang beda, kita akan mudah diingat sama yang lain. Lalu juga nih ada lagi template lama yang biasa juga dan masih ada beberapa yang menggunakan adalah kita panjatkan puji dan syukur pada Tuhan Yang Maha Esa misalnya gitu. Salah enggak? Ya sebenarnya enggak salah karena masih mereka pakai juga, cuma kita bisa upgrade kok teman-teman, kita ganti langsung aja misalnya to the point. Kita ucapkan puji dan syukur bla 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 bla. Lalu yang terakhir ada para hadirin sekalian. Kalau ini baru salah teman-teman. Kenapa salah? Karena hadirin itu bentuk jamak teman-teman. Jadi sudah mewakili sekalian. Kalau mau pakai hadirin udah cukup titik di situ. Sekaliannya nggak usah disebutkan. Gitu. Kalau mau pakai sekalian gimana Mas Isan? Boleh. Misalnya para tamu undangan sekalian. Nah, jadi nggak usah pakai diksi hadirinnya. Itu teman-teman kalau mau misalnya pakai hadirin. Nah, contohnya gimana? Contohnya nih di sebelah kanannya ya. Hadirin tamu undangan yang terhormat atau hadirin tamu undangan yang berbahagia. Jadi salahnya adalah sekaliannya. Hadirin nggak bisa disandingkan dengan sekalian. Karena itu adalah dua bentuk kata jamak dalam satu kalimat. Jadinya kurang tepat. Lalu juga ada template lama, ya seperti ini ya, mungkin teman-teman juga masih dengar sampai sekarang, ada yang bilang, menginjak acara yang pertama, marilah kita mulai dengan misalnya lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Menginjak ini juga nih kurang tepat teman-teman, bahkan bisa dibilang salah juga. Karena kalau kita coba cermati dari KBBI, menginjak itu secara definisi adalah meletakkan kaki kepada suatu benda. Nah, sedangkan acara itu kan bukan hal yang bisa diinjek-injek kan. Nah, itu salah lagi, kurang tepat. Tapi kan Mas Isan itu bahasanya bagus, kayak puitis gitu. Iya, bagus, tapi kalau kurang tepat juga kan salah. Tapi kok masih banyak yang pakai Mas Isan? Nah, itu tadi. Karena tadi teman-teman mungkin sebagian orang tuh nggak mau coba pelajari lagi ini diksinya udah tepat atau belum. Lebih cenderung pakai template-template yang ada aja. Nah, sebagai MC yang misalnya mau next level nih, teman-teman harusnya kita harus udah cermat nih. Sebelum pakai kata-kata yang ingin kita jadikan dalam skrip, kita cermati dulu ini diksinya artinya apa, tepat enggak kalau kita jadikan sebuah kalimat. Misalnya seperti itu. Nah, menginjak acara pertama bisa kita skip, kita ganti langsung aja to the point. Kita mulai acara yang pertama misalnya itu bisa. Atau nanti teman-teman juga bisa berkreasi dengan diksi-diksi yang baru. Lalu juga ada template lama yang lagi-lagi masih dipakai juga di beberapa kesempatan oleh MC, yaitu adalah waktu dan tempat kami persilakan. Itu kurang tepat juga teman-teman. Kenapa kurang tepat? Karena yang dipersilahkan itu adalah orangnya, bukan waktu dan tempat. Jadi yang tepat adalah langsung aja, ini banyak pilihan ya. Bisa kepadanya kami persilakan,
kepada beliau kami persilahkan, kepada Bapak titik-titik-titik dipersilahkan juga bisa. Ada yang nanya biasanya, yang benar disilakan atau dipersilakan, Mas? Sebenarnya ya kalau yang saya ikuti beberapa pelatihan sih bilangnya dua-duanya benar gitu. Tapi ada yang bilang pakai kata per itu lebih tepat karena kata kerja gitu. Tapi intinya dua-duanya tepat gitu. Yang benar adalah yang penting orangnya yang dipersilakan, bukan waktu dan tempatnya. Selanjutnya ada untuk mempersingkat waktu. Itu juga ada tuh basa-basi sebenarnya kan. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai. Itu bridging. Bridgingnya basa-basi. Cuma kurang tepat. Alasan kurang tepatnya adalah ada yang bilang waktu itu nggak bisa dipersingkat. Itu alasan yang tepatnya katanya. Jadi kita bisa ubah misalnya dengan untuk memanfaatkan waktu kita malam hari ini, langsung saja kita mulai acara kita itu juga bisa. Yang terakhir nih, ada yang suka lebay-lebay biasanya di closing ya, yaitu dengan kata-kata mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata dan perbuatan. Itu juga kurang tepat teman-teman. Apalagi acaranya lancar. Berarti kan secara nggak langsung kalau kita sebutkan itu, orang jadi berpikir, loh emang ada apa ya tadi? Jadi kita kayak nge-recall kesalahan gitu. Nah itu juga kurang tepat dan agak lebay juga, kecuali acaranya ada trouble. Oke, nggak masalah gitu. Jadi sebaiknya kita singkat aja, kita bikin simple dengan mohon maaf jika ada kekurangan. Saya Ihsan Kamil pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sesimpel itu aja. Itu bisa kayak gitu. Nah, itu adalah contoh-contoh template lama yang mungkin kita bisa upgrade lagi bareng-bareng biar kita jadi MC yang baru nih teman-teman. Jadi MC yang next level buat karir kita ke depannya. Jadi poinnya adalah kenapa saya sharing template lama dan juga template yang bisa kita pakai sekarang. Intinya adalah kita sebelum bikin skrip, kita harus paham betul dengan diksi yang akan kita gunakan. Baik itu secara definisi ataupun ketika kita mau jadikan sebuah kalimat. Ada bertentangan nggak? Contoh kayak tadi ya, hadirin sekalian. Itu kan bertentangan tuh, sama-sama jamak dijadikan satu kalimat. Jadi intinya lagi-lagi kita sama-sama belajar buat penggunaan diksinya teman-teman. Kenapa kita harus aware dengan hal seperti ini? Semakin kita bisa bikin diksi yang tepat, diksi yang bagus, maka kita semakin layak dibayar mahal sebagai seorang MC. Itu kata kuncinya. Nah, sekarang kita akan mulai sedikit demi sedikit nih memasuki cara buat skrip MC-nya. Apa aja yang diperlukan dalam buat MC, buat skrip MC. Nah, sebelum saya bahas, sebagian masih ada yang nanya nih sama saya juga, Mas, ukuran cue card MC itu berapa besarnya? Standarnya bisa pakai ukuran A5 teman-teman. Standarnya untuk cover cue card-nya ya. Untuk cover cue card-nya nih. Kalau untuk skripnya silakan menyesuaikan teman-teman. Yang pasti ukurannya harus lebih kecil dari cover cue card-nya. Itu poin pentingnya gitu. Nah, nanti kalau misalnya gimana cara balik-baliknya itu saya coba bantu deh. Nanti share beberapa video di grup aja biar teman-teman ada gambaran ketika nanti nge-MC gimana biar nggak ribet. Nah, biasanya masalah MC pemula tuh ribet dalam balik-balikin cue card-nya. Apalagi kalau cover cue card-nya itu cuma satu. Nah, kalau banyak kan enak ya, kita megangnya tebel, jadi ketika kita bolak-balik juga kertasnya nggak berhamburan. Nah, kalau misalnya kita covernya satu, terus kita ngeprintnya pakai HPS biasa, kan kertasnya loyo kalau HPS kan, nah itu biasanya ribet. Nanti saya coba share deh di grup gimana cara mengatasinya. Nah, selanjutnya ini adalah tiga kunci sebelum kita bikin script. Poin pertama, kita harus persiapkan apa yang dibutuhkan. Yang kedua, kita harus pahami elemen yang ada di dalam struktur script. Yang ketiga adalah dalam membuat skrip, sebenarnya rumusnya sederhana, yaitu kita tulis apa yang ingin kita sampaikan. Yang kedua, kita memastikan yang kita tulis tadi ketika kita sampaikan itu enak didengar sama kita dan juga orang lain. Jadi nggak annoying misalnya kita ngomong sesuatu kata-kata yang aneh. Maksudnya gimana? Nah, hindari membuat audien itu berpikir seperti itu.
Jadi pilihlah kata-kata yang mudah dipahami, yang rapi, jangan sampai orang jadi bertanya-tanya, nih maksudnya MC ini apa ya tadi? Nah itu berarti ada kesalahan tuh di test your word. Ada masalah di ini kata-katanya bagus tapi ternyata di pendengaran tuh kurang enak. Nah, sekarang kita bedah satu-satu ya. Apa aja yang dibutuhkan dalam skrip? Teman-teman bisa mulai gali dari tema acara dan rundown acara. Ini penting banget. Silakan teman-teman nanti ketika di hire jadi MC, tolong tanyain tema acaranya apa, rundown acaranya gimana. Lalu audiensnya siapa perlu tahu biar kita bisa menentukan nih gaya bahasa kita mau kayak gimana. Selanjutnya nama dan titel tamu kehormatan ini harus clear teman-teman. Kalau ada titel-titel yang teman-teman belum tahu cara penyebutannya, mesti konfirmasi ke panitia. Yang pertama pasti cek Google dulu, saya juga kayak gitu cek Google, tapi buat memastikan itu nggak ada kesalahan dalam penyebutannya, konfirmasilah ke panitia. Itu wajib ya, karena baik lagi Google memang banyak informasi yang kita bisa dapatkan, tapi konfirmasi ke orang yang paham betul itu lebih bagus. Itu poinnya. Nah, selanjutnya juga kalau ada sponsor, vendor, dan bintang tamunya kita mesti tahu siapa aja. Dan yang terakhir, yang mesti kita pahami adalah kita harus tahu betul flow acaranya kayak gimana. Khususnya untuk acara-acara intinya. Contoh, misalnya acara intinya adalah serah terima jabatan. Nah, kita mesti tahu tuh flow-nya nanti kayak gimana. Contoh misalnya nih kita memasuki acara inti yaitu adalah serah terima jabatan. Nah di situ nanti mau ada apa aja prosesinya. Biasanya kan kita undang yang mau turun sama yang mau dapat jabatan baru ke depan. Lalu nanti mau ada speech gak? Kalau ada speech kita nanti akan mengarahkan speech. Ada doa enggak setelah itu? Nah itu perlu. Jadi untuk acara-acara inti teman-teman mesti paham betul flow-nya akan kayak gimana. Karena kita bertugas memandu acara, bukan hanya sebatas rundown acara. Di rundown acara itu kan kadang nggak detail kan, nggak dijelasin tuh flow-nya akan kayak gimana. Nah, kita mesti konfirmasi gimana flow acaranya ketika memasuki misalnya segmen-segmen tertentu. Itu wajib teman-teman cari tahu sebelum bikin skrip. Kalau saya biasanya sebelum MC itu, kalau acaranya pemerintahan ataupun corporate yang nggak bikinin skrip buat saya selalu minta namanya TOR teman-teman. Saya nanya ke panitia, boleh minta TOR-nya nggak? Nah, sebagian panitia juga nggak ngerti TOR itu apa. Itu salah satu mungkin kekurangannya ya di event-event Indonesia ya. Jadi kurang lebih kalau TOR itu apa, secara general tuh keseluruhan inti acaranya teman-teman, buat gambaran. Poin-poinnya biasanya ini di dalam TOR. Tema acaranya, latar belakang acaranya kita perlu tahu. Kenapa? Karena nanti kita akan sampaikan di opening. Kayak tadi kalau teman-teman dengerin Mbak Desi kan Mbak Desi jelasin dulu ini programnya apa, kita mau ngapain. Nah itu adalah latar belakang acara. Biasanya ada di opening. Lalu juga tujuan acaranya nih, biar juga bisa dimasukin di opening. Lalu uraian acaranya atau highlight eventnya kira-kira nanti ada apa aja dalam acara tersebut. Ada door prize kah? Nanti ada bintang tamu kah? Ada penampilan spesial dari karyawan kah? Kita perlu tahu. Selanjutnya tamu-tamunya ini teman-teman juga perlu cari tahu dulu sebelumnya. Siapa aja yang perlu disapa. Lalu kalaupun nggak disapa ada orang penting lainnya nggak nih. Biar kita nanti ketika event seenggaknya kita bisa tahu oh yang ini orang penting, orang penting, orang penting. Seenggaknya kita enak nih nanti kalau mau interaksi kita bisa jaga-jaga nih dan jaga sikap juga. Lalu tentu pesertanya kita mesti tahu siapa aja, karyawan internal kah, atau orang dari umum kah, campur kah, usianya juga mesti tahu juga berapa, dari berapa sampai berapa, biar bisa nentuin nanti bercandanya mau gimana, jadwalnya, dan tentunya tempat atau lokasi acaranya. Biasanya ini yang saya minta ke panitia event.
ketika saya mau MC kalau dapat panitia atau IO-nya nggak bikinin saya skrip. Nah, selanjutnya, selain kita tahu tadi apa yang perlu dipersiapkan, sekarang kita akan bahas tentang elemen dalam sebuah skrip. Itu ada opening, body content, dan juga closing. Nah, yang saya mau tekenin adalah elemen di opening, teman-teman, dan di closing. Kalau di body content, itu kita nanti hanya berbicara tentang rundown acara. Di opening ini, teman-teman mesti hafalin nih, unsur-unsur yang biasanya akan ada dalam opening. Karena ketika teman-teman hafal ini, teman-teman akan punya value yang lebih. Inilah yang disebut dengan tadi, kita berbicara secara terstruktur. Nah, yang pertama kita akan bahas adalah elemen opening dalam acara yang formal. Urutannya biasanya dari greeting, penghormatan, welcoming, rasa syukur, perkenalan MC dan ungkapan pujian, deskripsi acara singkat, dan seremonial opening. Biar mudah dipahami, sekarang kita akan langsung breakdown poin-poin ini ke dalam skrip MC-nya langsung. Oke, cara singkat ya dari urutan yang tadi saya sebutkan. Yang pertama akan mulai dari greeting. Teman-teman bisa baca sendiri ya. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Selanjutnya mulai masuk ke penghormatan. Biasanya secara formal ya. Gitu. Yang terhormat bla 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 bla, yang kami hormati bla 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 bla. Tapi ini acara formalnya yang bukan protokoler banget nih teman-teman. Saya note dulu ya. Kalau yang protokoler banget biasanya penghormatannya di awal. Jadi sapa dulu semuanya baru kita masuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kasih note dulu nih biar nggak salah paham. Jadi ini untuk acara formal tapi bukan yang protokoler banget. Karena kalau yang protokoler banget tuh biasanya ada aturan tersendirinya. Dan biasanya udah disiapin juga sih. Kita nggak perlu pusing juga. Oke, penghormatan nih beres. Setelah penghormatan, kita langsung masuk welcoming nih. Welcoming adalah mengucapkan selamat datang di acara tersebut. Selamat datang dalam acara misalnya Roda Kebaikan untuk Sesama dari Hyundai Indonesia. Boleh tambahin juga sama tanggal dan tempat misalnya. Selamat datang di bla 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 hari Kamis bla 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 dalam acara Roda Kebaikan untuk Sesama dari Hyundai Indonesia. Nah, cara bawa ini gimana? Besok kita bahas ya di cara bawakan acaranya ini. Kita bedah skripnya dulu. Setelah itu selesai, habis welcoming, lanjut ke ungkapan syukur. Biasanya di pagi hari yang cerah ini bla 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 atas karunia rahmat dan nikmat yang telah diberikan Tuhan yang Maha Esa. Nah, beres. Setelah itu baru perkenalan nih. Perkenalan juga bebas sih, ada beberapa versi. Boleh pakai yang pertama, boleh pakai yang kedua, boleh pakai yang ketiga. Nanti disesuaikan aja sama nyamannya teman-teman mau kayak gimana. Nah, baru kita masuk ke deskripsi acara. Yang tadi saya bilang, kenapa kita butuh latar belakang, kita butuh tahu tujuannya apa. Biar kita bisa jelasin sedikit nih sama audiens. Acaranya tuh apa sih? Kita ngapain sih ikut acara ini? Nah, itu kita mesti jelasin nih ke audiens yang hadir. Karena kenapa? Karena lagi-lagi kita MC sebagai jembatan teman-teman antara penyelenggara ke audiens. Kalau misalnya nggak jelasin ini, nggak perlu hire MC dari luar teman-teman. Biasanya MC internal aja yang dipakai. Karena MC internal biasanya sampai sini aja nih. Habis perkenalan, beres, langsung ke seremonial opening, langsung dibuka acaranya. Gitu. Kalau untuk MC yang di hire dari luar, yang mahal tuh di sini nih. Gimana nanti kita akan menjelaskan acaranya dengan pembawaan kita masing-masing. Contoh misalnya kan, program Roda Kebaikan ini telah berlangsung sejak, nah ini latar belakang nih, 13 Maret bla 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 bla. Terus tujuannya juga dijelasin kan di bawah kan, semoga dengan adanya bantuan ini nantinya kita bisa memudahkan mobilitas bla 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 bla. Jadi ada latar belakang dan tujuan. Harus panjang Mas Isan? Enggak. Kita bikin sesingkat mungkin sesuai dengan durasi acaranya. Nah, gimana caranya?
itu adalah apa value kita nih masing-masing nih. Semakin kita bisa bikin singkat dan itu udah masuk latar belakang dan tujuannya, semakin bagus. Karena tadi durasi opening itu kadang singkat, jadi kita juga nggak bisa banyak terlalu molor waktunya, apalagi yang formal ya. Jadi makin singkat makin bagus, tapi tetap inti dari penyampaiannya ada semuanya. Latar belakangnya ada, tujuannya ada. Nah, setelah kita jelasin deskripsi acara atau highlight acaranya mau ngapain, baru deh kita masuk ke seremonial opening. Biasanya ini kan banyak banyak banget nih. Bisa dibuka dengan doa, bisa dibuka dengan sambutan, bisa dibuka dengan misalnya Indonesia Raya, atau bisa dibuka hanya cukup dengan mengucapkan Bismillah atau Basmalah. Nah, itu nanti disesuaikan aja sama rundown acaranya. Secara umum template-nya seperti ini untuk acara yang formal. Sebelum saya bahas tentang elemen apa aja yang ada di MC informal, kira-kira di sini teman-teman ada yang mau ditanyain nggak? Silakan. Boleh, nanya langsung aja dulu deh. Nggak apa-apa, buka, buka mic aja. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan. Sebelum nanti kita masuk tanya jawab eksklusif ya. Ini kita sambil jalan aja. Tuh, Mbak Atik silakan Mbak Atik, boleh. Terima kasih Mas Ihsan dan selamat malam semua. Saya menambahkan sedikit izin Boleh. Mas Ihsan. Jadi kalau yang saya pahami di situ tadi ada kalimat apa bla 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 kita semua. Nah, yang saya pahami kita itu sudah jamak, semua itu jamak Hmm, sehingga lebih efisien kalau hanya dengan sehingga bersama hadir kita titik atau semua saja gitu. Tadi ada ya kalimat itu hanya itu sih penambahan aja. oke. Oke, oke, nggak apa-apa. Boleh, Iya, boleh Mbak Atik. Makasih. terima kasih. Nah, kayak gitu teman-teman. Nah, ini kayak ini Tuhan yang Maha Esa pada kita semua ya Mbak Etik ya. Iya, betul. Jadi yang Tuhan yang Maha Esa kita 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 aja. Oke, ya nggak apa-apa. Telah Nah, diberikan kayak gitu oleh Tuhan teman-teman. yang Maha Esa kepada kita. Sudah. Nah, bisa tuh kayak gitu ya. Kayak gitu teman-teman ya. Jadi kita harus coba jeli nih hal-hal kayak gini teman-teman. Karena penting juga buat kita memahami diksi yang dipakai. Oke, thank you Mbak Etik. Dengan senang Eh, hati. Kak Ihsan, Boleh. maaf, mau tanya, kalau misalnya sebagai MC ya, itu menurut kakak sendiri itu menurutnya lebih profesional kalau semuanya dihafal atau gimana ya? Skripnya. Iya. Oke. Itu sebenarnya besok kita bahas cara bawain acaranya. Tapi nggak apa-apa, saya kasih bocoran sedikit aja tentang bagusnya dihafal atau baca. Sebenarnya ada tekniknya untuk kita bagusnya baca skrip atau kita lihat skrip. Simpelnya gini teman-teman, cue card itu dibikin untuk apa sih? Kan buat contekan kita ya. Nah, nanti tinggal kita pakai tekniknya aja. Ada yang bilang tekniknya itu rumus 25 katanya. Maksudnya gimana? Jadi 2 detik kita nyontek skrip, 5 detik kita lihat audiens. Itu ada yang bilang kayak gitu. Tapi setelah saya coba jalani sebagai MC, ternyata kadang nggak efektif juga kalau kita mau kayak gitu teman-teman. Karena nggak selalu bisa kan kita akan 2 detik nyontek, 5 detik lihat audien. Nah terus yang tepat kayak gimana? Kita mesti hafal semua kah? Atau kita boleh baca semuanya? Itu nanti tinggal fleksibel aja. Syaratnya gini yang penting. Syaratnya kalau kita belum hafal skripnya, contoh nih ya, contoh nih kita sambil baca skrip, latihan aja dulu hari ini ya. Walaupun besok kita latihan juga, contoh nih ya. Nih, contoh kan kita ada di sesi opening nih. Nah, kayak gini nih ya, contoh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, shalom, namo buddhaya, salam, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Nah, di greeting, menurut teman-teman, kita mending baca atau pandangan kita ke audiens? Kayaknya ke Coba. audiens ya. Nah, jadi untuk poin-poin yang kita udah hafal dan harusnya kita bisa lihat audien, kita lihat audien.
Karena nggak mungkin dong, salah masa kita nyontek sih, iya Iya dong. betul. Nggak, maksudnya dengan Gimana? pembacaan skrip yang kayak yang diharuskan seperti kehormatan, Hmm? kan takutnya kita salah membacakan nama Ya, betul. atau ya yang seperti maksudnya detail-detail yang diminta dengan dari event. Oh ini harus disebutkan kan, kadang sesuatu seperti itu yang diperlukan sangat detail ya. Iya, betul. Jadi untuk poin-poin penghormatan tuh kalau saya selalu bilang kita baca. Iya, Kalau ya itu saya yang untuk saya menghindari kesalahan ya. betul itu yang Ya, saya tanyakan tadi maksudnya. ya, Terima kasih. ya sama-sama. Jadi kalau untuk penghormatan itu wajib baca. Cuma saran saya tuh ini kebetulan nih 3 hari ini tuh saya lagi ada coaching nih buat orang jadi di Mandiri itu lagi ada lomba MC. Jadi modelnya tuh kayak SEA Games, keren banget deh. Jadi gengsi-gengsinya tuh tinggi sampai akhirnya talent MC yang mau lomba di final harus nyari coaching MC. Akhirnya saya ngebantuin lah. Nah, singkat cerita lombanya tuh MC formal sama informal. Nah, di MC formalnya ketika nyebutin penghormatan, nah ini contoh aja ya. Jangan terburu-buru teman-teman, biar ada jeda. Contoh nih, yang terhormat Menteri Sosial Republik Indonesia, Ibu Tri Risma Harini. Nah, jeda dulu tuh. Biarkan kita kasih space, seenggaknya audien menyadari keberadaan beliau lah. Nah, kalau kemarin di peserta yang ikut coaching tuh mereka langsung cepet. Jadi habis baca yang terhormat langsung yang kami hormati bla bla. Salah nggak? Nggak salah. Cuman baik lagi. Kalau kita bisa mainin tempo sama momen itu lebih bagus. Gitu. Ya kan jadi enak nih. Contoh yang terhormat Menteri Sosial Republik Indonesia Ibu Tri Risma Harini. Nah, ketika kita nyebutin nama beliau, kalau kita tahu posisinya di mana, alangkah baiknya kita natap beliau. Ibu Tri Risma Harini. Nah, lanjut nih langsung yang kami hormati bla 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 bla. Nah, besok kita latihan cara bawainnya kayak gimana, tapi secara detail ini gambaran buat teman-teman yang mungkin belum biasa bikin skrip. Inilah poin-poin yang biasanya harus ada dalam MC yang formal. Nah, beda halnya kalau kita mesti membawakan acara yang informal. Nah, PR-nya biasanya orang-orang yang biasa bawain acara formal ke informal tuh agak beda nih. Banyak challenge-nya biasanya tuh. Masih bingung. Apa aja sih yang diomongin di informal? Nah, nah mungkin kalau kita lanjut pertanyaan tadi Kak Bindia ya, itu MC informal lebih enak sebenarnya. Karena ada note-nya di bawah ya, tolong dibaca ya. Tidak mesti berurutan nih. Saya nggak tahu muka saya kayak ngalangin deh. Saya ganti setelannya dulu deh. Maaf ya. Sorry. Saya ganti dulu. Nah, ini lebih enak. Oke, jadi ada note-nya nih teman-teman di bawah nih. Item-itemnya sama, paling tambahannya di bawah ya, smooth as breaking, sama ini nggak mesti berurutan kayak MC formal. Nah, prakteknya kayak gimana? Prakteknya kurang lebih kayak gini. Kalau kita bedah ya. Nah, contoh nih ya, kalau tadi kan di awal kan greeting dulu kalau formal. Nah, kalau di informal kita bisa masuk ke smooth as breaking dulu, yaitu adalah interaksi sama audiens. Jadi kita masuk nih, semangat pagi, Mandirian mana suaranya? Nah, kita bangun suasana dulu tuh nggak ada masalah. Area cabang Jakarta mana semangatnya? Area cabang Bekasi mana semangatnya? Bla 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 bla. Oke, biar makin semangat, kita akan yel-yel dulu ya. Oke, siap. Kalau saya bilang semangat pagi, jawabannya semangat luar biasa. Kita masih ingat teknik Wave On ya. Jadi pakai tuh buat pakai yel-yel juga harus tuh ada apa namanya latihannya dulu. Oke, kita coba dulu. Semangat pagi, semangat luar biasa baru kita action. Sama setelah itu sama apa kabar bla 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 bla. Udah semangat semua, tepuk tangan untuk kita semua, langsung kita masuk greeting. Udah happy semua, ambience yang udah dapat baru deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Nah, baru kita masuk penghormatan nih. Biasanya setelah udah salam. Sebelumnya saya izinkan saya menyapa tamu-tamu kehormatan pada malam hari ini. Yang terhormat Direktur Utama PT Mandiri bla 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 bla, yang kami hormati bla 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 bla. Masuk ke welcoming,
Selamat malam dan selamat datang kami ucapkan dalam acara yang luar biasa yang dipersembahkan oleh Mandirian Region 3, yaitu Malam Puncak HUT Mandiri Bank Mandiri yang ke-26 dengan tema Mandiri Menuju Masa Depan. Tepuk tangan dong buat kita semua. Nah, teman-teman tuh jangan pelit-pelit minta tepuk tangan. Nah, kalau kemarin tuh peserta coaching saya tuh karena nggak biasa bawain acara informal, jadinya gantung teman-teman. Yang harusnya pecah bisa dipecahkan lagi dengan tepuk tangan, dia gantung. Nah, itu sayang. Jadi kalau bisa minta tepuk tangan di momen yang tepat, itu lebih bagus. Kan kayak kita bacain tema kan, misalnya kan, Malam Puncak HUT Bank Mandiri yang ke-26 dengan tema Mandiri Menuju Masa Depan. Itu kan lagi hype-nya tinggi tuh. Mandiri menuju masa depan. Tepuk tangan dong buat kita semua. Nah, jadi udah pecah, kita pecahin lagi sekalian. Jangan nanggung. Kalau untuk informal. Kita langsung perkenalan, biasanya perkenalkan saya bla 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 bla. Nah, kita masuk ke ungkapan syukur, lalu kita masuk ke deskripsi acara. Nah, bedanya adalah kalau informal, skripnya singkat kayak gini, ya teman-teman ya, skripnya singkat kayak gini, tapi kita harus banyak menambahkan bumbu-bumbu improvisasi. Itu poin yang penting dalam MC informal. Walaupun skripnya singkat, contoh nih ya, malam ini kita akan happy-happy, kita akan seru-seruan bareng. Karena selain akan ada performance dari masing-masing area region 3, nah itu kan koma di situ tuh. Kita bisa absen dulu nih. Coba mana yang nanti mau tampil, mana yang dari cabang Bekasi, suaranya yang bakal tampil, kan bisa improvisasi di situ kan. Sama di door prize misalnya, kita juga akan memiliki door prize yang sangat banyak. Mulai dari 20 e-money senilai Rp500.000. Mana yang mau dapat Rp500.000? Itu kan improvisasi yang nggak ada dalam skrip MC. Itu adalah poin penting gimana nanti kita belajar besok cara membawakan MC yang informal. Setelah itu lanjut kita langsung buka acaranya secara seremonial sama bisa pakai doa dan segala macam. Jadi kurang lebih poin-poinnya itu sama, bedanya tadi ada penambahan di smooth ice breaking. Posisinya bebas, teman-teman cari nyamannya aja. Mau yang mana duluan, yang penting tadi menghidupkan suasananya dapat dan elemen yang harus ada dalam opening itu juga harus ada. Itu untuk MC yang informal. Kalau yang semi formal gimana Mas Isan? Nah, biasanya kemarin ada pertanyaan kayak gitu tuh. Kalau yang semi formal, kita tetap pakai struktur yang formal, tapi boleh ditambahkan ada smooth ice breakingnya. Jadi boleh kasih pantun tipis-tipis, nggak ada masalah. Gitu. Jadi tetap strukturnya sama, tapi kita bisa tambahin pantun misalnya, atau sedikit interaksi. Nggak perlu banyak interaksi, karena acaranya semi formal. Oke, itu untuk struktur di opening MC formal dan informal. Selanjutnya kita ngomongin tentang body content nih. Seperti yang tadi saya bilang, ini sebenarnya nggak ada rumusnya kalau body content karena menyesuaikan rundown acara. Rundown acara kan beda-beda kan. Ada yang opening nanti apa setelah itu. Yang paling penting adalah kita mesti siapkan bridging aja tiap acara. Nah, buat nyiapin bridging sebenarnya sih simpel teman-teman ya. Bridging itu kan kita menghubungkan mata acara yang satu dengan acara yang lainnya. Ada dua versi bridging. Bridging singkat sama bridging yang panjang. Bridging singkat kita cukup langsung aja pakai kata penghubung. Contoh nih habis sambutan nih. Baik, setelah kita mendengarkan sambutan dari bla 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 bla, kita akan beranjak ke acara selanjutnya. Itu bridging singkat tuh, nggak perlu basa-basi. Beda halnya kalau kita mau kasih bridging yang panjang. Dengan catatan waktunya ada dan ada hal menarik yang bisa kita hubungkan. Contoh misalnya sambutan serah terima membahas tentang tujuan dari beliau yang belum dicapai lah misalnya. Nah, kita bisa bahas tuh. Misalnya kita tinggal ulangin aja sih biasanya. Seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Ahmad bahwa tujuan beliau ketika semasa menjabat itu adalah membuat Mandiri lebih sukses lagi walaupun belum bisa dicapai tapi nanti akan dilanjutkan perjuangannya sama bla 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 bla. Itu adalah bridging yang panjang misalnya.
Nah, terus penggunaannya yang mana yang tepat? Dua-duanya tepat-tepat aja. Tinggal disesuaikan aja, teman-teman. Saya selalu bilang MC itu fleksibel. Semakin kita bisa fleksibel, semakin kita sadar nih perlu dan enggak perlunya kapan, itu semakin pantas lah kita disebut sebagai MC profesional. Jadi kita jangan kaku-kaku lah. Kita sesuaikan aja kebutuhannya. Yang penting kita tahu ilmunya. Makanya saya berikan program ini biar teman-teman tahu ilmunya semuanya, biar nanti bisa semakin fleksibel ketika membawakan sebuah acara. Nah, ini latihannya kemarin nih, kita belum sempat ya buat latihan ini karena waktu yang terbatas. Nah, kayaknya kita ada waktu yang cukup nih buat malam ini. Jadi kita tipis-tipis nih, coba saya absen dulu deh. Yang standby di handphonenya atau laptopnya, kalau bisa nyalain kameranya, silakan nyalakan kameranya. Yang kedua, silakan boleh jawab deh di kolom chat. Yang standby di handphone atau laptopnya boleh jawab siap coba. Kalau banyak, nanti kita praktekin untuk latihan improvisasi biar bisa dipakai untuk latihan bridging. Oke, Mbak Atik. Selain Mbak Atik, coba kita coba tes ya yang standby dari total sekitar 13 semuanya berapa orang yang bisa mengikuti sesi latihannya. Mas Wisnu, oke. Selain ini, coba saya hitung ya sampai 10. Kira-kira berapa orang yang standby yang bisa ikut interaksi bareng sama kita untuk latihan improvisasi. Oke, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, mungkin sebagiannya lagi ada kondisi di mana ada aktivitas ya. Oke, teman-teman yang standby, jadi kita akan latihan ya. Pertama kita akan latihan tentang produksi kata dulu ya. Produksi kata itu kemarin saya udah jelaskan. Jadi ini modelnya kayak ABC 5 dasar. Nah, kayak ABC 5 dasar. Jadi biar seru kita open mic aja. Oke, dari tadi yang bilang siap ataupun nanti yang misalnya bisa join silakan ya. Kita dari Mbak Atik dulu aja yang bilang siap pertama. Oke, Mbak Atik, kita akan main apresiasi produksi kata. Pertanyaannya mudah, Mbak Atik. Silakan sebutkan 10 benda yang berawalan dari huruf A. Pikirin dulu, tahan. Saya hitung ketiga, siap-siap Mbak Atik ya. Bentar ya, saya kasih waktu mikir sebentar. Oke, ingat ya pertanyaannya, sebutkan nama benda dari huruf A. Siap, 1, 2, 3. Buah boleh? Boleh. Benda dulu deh, Baik. benda. Jangan buah, benda dulu. Benda. Buah nggak boleh, benda. Oh, harus benda ya? Harus benda, Tidak ya. boleh buah ya? Buah nggak boleh. Siap. 1, 2, 3. Angsa. Kalau buah nggak boleh. Angsa. Kalau buah tuh bisa banyak ya. Iya, Angsa, iya anggur, makanya saya apel. kalau buah tuh apel, anggur udah kebayang tuh. Ya, oke, tetot waktu habis ya, berarti Iya, belum iya, iya, berhasil, iya. nggak apa-apa. Oke, Belum, sekarang belum, kita belum. ke Oke, Kak siap. Wisnu ya. Oke, oke nggak apa-apa Kak Bindia, makasih udah join ya, siap. Oke, sekarang kita ke Kak Wisnu. Ya, siap. Ya, masih sama pertanyaannya ya. Sebutkan 10 aja deh. 10 nama benda berawalan huruf A. Oke, pikirin dulu. Siap. Kok ini ngerjain nih 10A. Ya, 3, 2, 1. 10 benda huruf A nih coach ya. Ya, A, 3, 2, 1. Atlas. Yo, terus. Hmm, Atlas. Apa lagi Akuarium ya? bisa. Oh ya, akuarium. Eh, Amplas. Amplas. Apa lagi ya? Tetot. Gak ada give out. Nah, itu latihannya biasa kayak gitu ya. Oke, makasih Mas Wisnu. Oke, Oke, thank you. Good. kita lanjut ke Kak Widi ya. Sekarang kita ganti deh. Kalau A kayaknya agak susah, saya coba pakai huruf M deh, Kak Widi ya. Jadi masih sama.
sebutkan nama benda. Nggak boleh buah ya. Buah nggak boleh. Pokoknya nama benda berawalan dari huruf M. Siap Kak Widi? Siap. Oke, siap. 3, 2, 1, mulai. Ah ya. Nampan. M. Oh, M. Kalau M berarti meja. Nah, Terus meja, mobil, oke, 2. manekin, Oke, motor. oke. Hmm, apa ya? Hmm, hmm, 3, M. 2, 1. Tetot. Ya agak susah kan? Nah dulu saya dilatih tuh benar-benar kayak gini teman-teman. Dulu ya. Awal-awal saya Sebut itu. di kafe tuh gitu. Latihannya malah lebih ekstrim. Jadi kita harus lihat ke depan. Kalau di kafe ya, dikasih waktu 25 detik. 1 menit, lihat ke depan. Sebutin nih, bukan nama benda tapi bebas. Tapi nggak boleh berdekatan. Contoh nih, motor mobil kan berdekatan ya. Itu nggak boleh tuh. Motor harus jeda benda yang lain baru boleh yang sama satu jenis gitu. Oke, sekarang kita ke Mas Ilham ya. Mas Ilham nih on cam nih. Oke, boleh. Siap Mas Ilham. Oke. Si kasih pilihan nih Mas Ilham, mau A, M atau N? Apa ya? Bebas deh. Bebas, oke. Kayaknya M Oke. gampang. Coba Mas Ilham boleh. 3, 2, 1. M. Mesin, Oke, motor, oke, mainan anak, oke, mobil, oke. terus eh meja, Oke. mesin cuci, Nah, iya boleh. mesin udah ya. Mesin Mikrofon. udah. Balik lagi. Eh master, mikrofon. Kayaknya stuck ya lama-lama ya. Iya, itu dia. Makanya kita improvisasi kan biar nggak stuck kan. Nah, nah biasanya tahapannya sebelum diucapin sih sebenarnya itu tulisan teman-teman. Cuman saya karena pengen interaksi aja jadinya langsung diungkapkan. Biasanya sih tulisan dulu. Jadi dalam waktu 1 menit silakan saya tuliskan yang teman-teman tahu dari huruf A misalnya. Jadi modalnya sih kayak ABC 5 dasar gitu. Nah, makanya tadi kenapa saya larang buah karena nanti ada sesinya sendiri ketik sebutkan nama-nama buah nah gitu. Nah, itu nanti kita masuknya tuh di apresiasi wawasan umum baru. Jadi kita per tema. Jadi kan ini ada apresiasi produksi kata itu tadi. Namanya kan produksi kata kan. Jadi kita akan di-challenge sesuai dengan abjad misalnya bisa atau kategori tertentu. Gitu. Tapi better sih abjad karena biar kita juga makin tahu nih mau apa gitu, mau bikin apa. Nah, kalau kayak tadi nama buah itu kita masuk di apresiasi wawasan umum, baru kita coba ya sekarang. Oke, yang nggak on cam tapi mau nyoba ada, saya tawarin dulu nih yang nggak on cam tapi mau nyoba. Kak Bindia atau Kak Dina, Pak Julius. Oke, kalau nggak ada kita main yang on cam aja ya berarti ya. Oke, ke Mbak Atik lagi sekarang. Kita ke Mbak Atik lagi. Sekarang kita Ya. masuk ke apresiasi wawasan umum ya. Nah, sekarang baru nih. Sekarang saya kasih challenge ke Mbak Atik. Sebutkan dalam 30 detik. 30 detik nama-nama buah sebanyak mungkin. Nah, ini baru nih, bebas. Jadi nggak mesti urutan, yang penting nama-nama buah yang Mbak Atik tahu. Oke, udah siap Mbak Atik? Oke. Oke, siap. 3, 2, 1. Silakan. Anggur, apel, jeruk, nanas, kelengkeng, buah naga, pisang, lemon, melon, salak, pir, kemudian kesemek, mangga, terus bengkoang, timun, terus 3, 2, 1. Habis. 15. 15. Oke ya. Nah, Ya. ini baru nih challenge-nya yang bisa paling banyak lebih bagus nih.
Oke ya, masih sama nih. Kita nama-nama buah dulu ya. Oke, kita lanjut ke Mas Wisnu. Ini lebih gampang nih, bebas. Pokoknya rekor tertinggi 15 ya. Waktunya cuma 25 detik. Ntar saya kasih timer lagi bentar. Oke, 25 detik. Saya kasih waktu. Oke, siap Mas Wisnu? Nama-nama buah Siap, ya. siap, Bos. Sebutkan nama-nama buah. Siap, 3, 2, 1, mulai. Apel, anggur, anggur. Huruf A kan, Coach? Bebas, bebas. Bebas. Apel, anggur, mangga, durian, belimbing, nangka, manggis, apa lagi ya? 3, 2, 1. Apa? Ceri. Habis. Hanya 8 buah yang bisa dijawab. Nah, oke, thank you Mas Wisnu. Oke, sama-sama, Sekarang Coach. kita ke Mas Ilham dulu ya. Masih sama Mas Ilham nih, nama-nama buah ya. Paling gede 18 buah. Oke, siap Mas Ilham? Hitungan ketiga, timer saya nyalakan ya. Waktunya cuma 25 detik ya. 1, 2, 3, silakan. Lemon, leci, anggur, apel, jeruk, pisang, bengkoang, mangga, kelengkeng, buah melon, semangka, terus blackberry, strawberry, blueberry, terus anggur. Habis. Oke. Totalnya sama 15 detik, ya kan? Ini padahal udah dipermudah ya. Secara ini kan udah dipermudah nih. Kalau tadi susah. Ini buahnya bebas, tapi kita challenge-nya di waktu. Oke, thank you. Ini Mbak Yeni aktif nih. Oke, Mbak Yeni, kita challenge ya. Masih nama-nama buah nih Mbak Yeni nih. Tadi paling gede 15 buah dari Mbak Atik sama Mas Ilham. Dalam waktu 25 detik, silakan Mbak Yeni sebutkan nama-nama buah bebas, gak mesti berurutan abjadnya. Yang penting nama-nama buah. Oke, udah siap Mbak Yeni? Oke, Oke. hitung ketiga ya. 1, Ya. 2, 3, mulai. Strawberry, leci, blackcurrant, manggis, mangga, belimbing, durian, delima, ceri, apel, pepaya, semangka, jambu, anggur, jeruk, nanas, lengkeng, pisang, buah nangka, salak, pir, mangga, semangka, melon, lemon, durian, sudah ya. Sudah. Habis. Oke, Sudah. waktunya juga habis. Nah, ini lebih dari 15 nih. Ada 20-an. Oke, thank you Mbak Yeni. Nah, Ya. itu udah beberapa latihan untuk improvisasi kata. Nah, nanti kalau misalnya mau dipakai yang lain juga bisa teman-teman. Kalau tadi nama buah, terus misalnya sebutkan nama-nama alat dapur. Nah, itu sesuai tema tuh. Jadi kalau untuk kawasan umum biasanya kita kasih tema. Satu tema apa yang mau digali, kita lempar ke audiens. Nah, kalau produksi kata tadi bedanya dia biasanya lebih spesifik aja. Jadi kita di challenge untuk nyebutin biasanya bisa kata benda atau bebas. Nah, biasanya emosi, sebutkan nama-nama sifat dari huruf A misalnya, bisa nama benda, tapi biasanya nama benda sih, karena nama benda kan lebih banyak ya kata-katanya kan. Nah, jadi itu biasa produksi kata. Kalau apresiasi wawasan umum biasanya per kategori. Tadi kita kategori buah. Nanti misalnya kita mau coba istilah-istilah yang ada di rumah sakit misalnya, atau nama-nama alat makan atau alat dapur, nama-nama benda yang ada di rumah, kan banyak tuh, bebas tuh, nggak mesti urutan, ada kasur, lemari, bla 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 bla. Waktunya cuman kita singkat. Nah, kalau apresiasi selidik benda ini sebenarnya lebih ke kita mendeskripsikan suatu benda, teman-teman. Jadi misalnya saya challenge nih, misalnya coba teman-teman jelaskan atau definisikan apa itu sedotan dalam waktu 1 menit. Itu biasanya latihannya kayak gitu. Nah, teman-teman silakan ngomong ngecap bebas apa aja tentang sedotan. Teman-teman bisa bilang sedotan ini suka menemani saya ketika minum misalnya. Kalau saya seruput, dia suka bunyi prot-prot kayak gitu-gitu. Bebas pokoknya ngelatih otak teman-teman biar terbiasa membuat sebuah kalimat. Oke, itu untuk apresiasi selidik benda. Selanjutnya ada apresiasi beropini. Itu biasanya saya kalau di offline atau di pertemuan khusus tuh saya kasih challenge buat latihan improvisasi katanya adalah saya akan lemparkan sebuah berita yang lagi viral misalnya.
Contoh lagi viral ini kan sekarang soal tentang private jet. Ya mungkin kalau teman-teman yang ngikutin berita sekarang tuh lagi viral kan lumayan ya tentang penggunaan private jet atau roti seharga 500.000. Itu lagi rame tuh. Nah biasanya saya kasih tema kayak gitu, nanti saya challenge teman-teman, silakan menurut teman-teman berita ini gimana. Nah itu latihan beropini. Itu bakal banyak kepake sih biasanya kalau beropini tuh ketika kita nge-MC biasanya. Jadi kita bisa uraikan tema acara. Nah, itu biasanya seperti itu. Nah, kalau apresiasi verbalisasi kondisi, ini kita lebih challenge-nya adalah storytelling biasanya. Storytelling maksudnya gimana? Jadi nanti saya challenge saya teman-teman silakan teman-teman bercerita tentang pengalaman bahagia teman-teman dalam waktu 1 minggu ini. Misalnya pasti kan tiap orang nih ada emosinya kan di tiap hari beda-beda tuh. Ada yang lagi seneng banget, sedih banget, galau banget. Nah 1 minggu nih nggak mungkin seneng melulu kan. Bisa jadi ada momen sedihnya, momen marahnya. Nah itu biasanya kita akan bercerita tentang kondisi yang sedang kita rasakan atau pernah kita rasakan. Waktunya 1 menit biasanya. Jadi misalnya hari Selasa saya tuh seneng banget karena bla 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 bla. Nah kita ngoceh lagi tuh. Lagi-lagi kan latihan improvisasi kan biar kita terbiasa ya merangkai kata, kita terbiasa memproduksi kata dan lain-lain. Yang terakhir ini apresiasi tips and trick. Biasanya challenge-nya hampir sama. Jadi ini lebih ke saya misalnya silakan teman-teman kasih tips and trick tentang gimana cara cepat dapat jodoh. Nah, teman-teman nanti saya challenge tuh. Silakan ngide sendiri kira-kira buat orang bisa dapat jodoh terus ngapain aja. Nah, jadi intinya sih konsepnya sama, teman-teman dari pelatihan ini, dari latihan improvisasi ini konsepnya sama. Gimana kita melatih otak kita biar nggak pernah dead air. Otak kita selalu cepat berpikir. Jadi kan improvisasi kata kan biar kita cepat berpikir kan dalam kondisi-kondisi tertentu. Cuma ada beberapa pilihan metode latihannya aja. Gitu. Tapi karena waktu kita singkat, jadi mungkin nggak bisa kita coba semuanya nih untuk latihan improvisasi kata. Nah selanjutnya kita lanjut ke materi dulu tentang closing. Closing juga ada poin-poin penting yang bisa dan harus kita hafalkan. Itu ada highlight event, apresiasi dan harapan, ada juga say thanks to all audience, penyelenggara, questar dan tim. Ada pengumuman jika ada, itu juga perlu disampaikan. Yang terakhir, say sorry dan pamit undur diri. Paling bawah kalau teman-teman lihat tuh ada pantun, tapi saya kasih keterangan opsional. Itu bebas. Maksudnya lihat kondisi aja bisa dipakai atau enggak. Itu kondisional aja. Nah, contoh ya, kita breakdown lagi biar mudah dipahami. Jadi kalau untuk highlight event adalah kita coba review nih, kira-kira di acara tersebut apa yang tadi momen serunya mungkin yang bisa kita ambil, kita jelaskan ulang ke audiens. Kalau yang pertama kan itu konser, yang kedua biasanya untuk forum-forum diskusi, yang ketiga biasanya closing untuk acara pernikahan. Ini sampel aja. Nah, biasanya juga kita masukkan unsur apresiasi dan harapan. Biasanya kalau mau lebih maksimal closingnya bisa. Contoh kan misalnya di yang kedua ya, tibalah kita di penghujung acara. Terima kasih kepada hadirin yang telah mengikuti rangkaian acara pada forum diskusi bisnis nasional 2024. Nah itu bisa kita masukkan beberapa poin yang tadi telah dijelaskan misalnya. Tadi kita telah belajar A, B, C, D. Nah itu biasanya moderator tuh, kayak gitu tuh. Jadi kayak review lah sedikit poin-poin yang tadi telah dijelaskan selama forum diskusi tersebut. Lalu kita kasih harapan, semoga banyak hal baik yang bisa kita praktekkan bersama untuk kemajuan bisnis di Indonesia. Dan lain-lain, ini poin-poin dalam closing. Lalu juga setelah itu biasanya kita akan mengucapkan terima kasih ke audiens, penyelenggara, dan juga bintang tamu dan tim. Contoh, yang pertama biasanya ini untuk closing propan, di acara propan saya kemarin kayak gini. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan untuk seluruh peserta yang telah hadir pada hari ini. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk kita semua. Terima kasih kepada Propan yang telah menyelenggarakan acara yang luar biasa ini. Jangan lupa, nah ini masuk ke tagline ya. Cari chat, cari Propan. Dan terima kasih kepada seluruh tim yang bertugas pada hari ini.
Dan terakhir juga nih contohnya di poin yang kedua ada say thanks kalau acaranya pernikahan. Kalau ada pengumuman juga perlu diinformasikan teman-teman di closing. Entah acaranya apa besok atau akan ada acaranya lagi tahun depan, itu perlu disampaikan. Atau kalau ada pembagian hadiah harus mengumumkan kemana atau menghubungi siapa, itu perlu disampaikan. Terakhir, kita tentu mengucapkan permintaan maaf mewakili seluruh tim yang bertugas karena lagi-lagi kita sebagai MC yang akan menghadapi audiens mewakili banyak banget orang di belakang kita kan, penyelenggara acara, IO yang hire kita dan lain-lain. Itu kita mengucapkan mewakili mereka semuanya. Nah, kurang lebih ini poin-poin untuk di closing sesimpel ini. Sebelum tanya jawab, paling poin yang saya ingin sampaikan adalah kenapa kita perlu tahu poin-poin yang tadi dalam opening dan closing biar kita sebagai MC ini udah hafal nanti teman-teman. Mau ada skrip, mau nggak ada skrip, kita udah tahu runtutan ngomong kita tuh kalau opening apa aja sih. Runtutan ngomong kita kalau closing tuh kayak gimana sih. Nah, tujuannya kenapa saya coba mempermudah teman-teman biar tahu dan hafal, saya kasih poin-poin yang biasanya ada dalam skrip MC. Karena tujuannya lagi-lagi saya bukan hanya bikin teman-teman bisa bawain acaranya, tapi saya akan bikin teman-teman bisa terlihat lebih profesional. Karena kalau teman-teman mau belajar cara bawainnya kayaknya udah banyak banget di luar sana. Jadi kalau pengen bisa kelihatan lebih profesional, saya bantu siapkan hal-hal yang bisa bantu teman-teman menaikkan value teman-teman sebagai seorang MC. Nah, oke, itu materi dari saya untuk malam hari ini. Sebelum kita lanjut sesi untuk Q&A, saya tutup dulu, nanti kita lempar ke Kak Desi. Makasih teman-teman atas perhatiannya selama kurang lebih 1,5 jam ini. Semoga bisa dipahami apa yang telah saya sampaikan. Selanjutnya kita akan kembalikan ke Mbak Desi untuk sesi tanya jawab. Untuk itu dari saya cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Desi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, terima kasih Mas Ihsan. Baik, rekan-rekan sekalian, apakah ada yang ingin ditanyakan? Wah, sepertinya Kak Ati ingin menanyakan lagi. Raise hand. Silakan Kak Tidak, Ati. tepuk Itu tepuk Oh, tangan. tangan, tepuk Mbak. tangan. Oh, Tepuk tangan. sorry, Iya. saya tidak melihat emot. Sorry. Itu tepuk Sorry. tangan. Oke, baik. Apakah ada dari rekan sekalian yang ingin bertanya? Silakan raise hand maupun bisa juga di kolom chat. Open cam boleh, open mic boleh. Kalau mau tanya Iya. langsung silakan teman-teman. Kalau nggak ada, sepertinya Pak Saya Julius mau tanya, seperti boleh, ya, Pak silakan Pak Julius. Julius. ya karena saya di bidang lebih di bidang anak, Mas Iksan, itu bagaimana ya kalau untuk membuat acara kayak seperti ulang tahun anak-anak gitu, Apanya, skripnya, skripnya gitu. atau? Ya skripnya, atau Oke, sama seperti apa yang Mas Irfan tadi ajarkan seperti itu juga gitu. oke, sip. Oke, makasih Mas Julius. Oke, kalau ditanya sama apa enggak, sebenarnya kalau untuk acara yang tadi ya, yang nggak butuh banyak aturan, kan Ya. kalau kayak ulang tahun atau memang nggak ada yang perlu kita sapa-sapa, jadi kita cuma bener-bener full hiburan gitu ya. Ya. Itu sebenarnya nggak mesti semua ini ada sih, gitu. Jadi beberapa poin aja Mas Yuli. Contoh nih kayak gini aja, semut ice breaking nih, ini kan wajib ada nih, karena acaranya hiburan kan. Jadi nyapa-nyapa misalnya kemarin kan kita udah contohin nih kayak anak kecil nih. Halo semuanya apa kabar? Nah, mana semangatnya adik-adik kecil? Wah lucu banget. Ya gitu-gitu kan itu kan kita perlu interaksi di awal kan. Ya. Dari situ tentu kita butuh greeting kan. Greeting kan buat tanda lah kalau acara udah dimulai. Beres setelah greeting penghormatannya coret nih, nggak usah. Karena kan nggak butuh penghormatan kan. Oke. Nah selanjutnya welcoming itu perlu karena kita tentu kan
Selamat datang semuanya dalam acara Sweet Seventeen Desi Anggreni. Tepuk tangan dong. Atau selamat datang semuanya dalam hari ulang tahun adik kita yang bahagia bla bla bla. Itu perlu kan? Oke, welcoming perlu. Perkenalan perlu nggak? Perlu perkenalan. Habis perkenalan, ungkapan syukur juga perlu walaupun singkat gak ada masalah. Karena mau gimana pun ini kan jadi value buat kita ya. Kita selalu ingetin audiens, kita selalu mengingatkan di dalam acara tuh harus selalu kita bersyukur lah atas kuasa Tuhan Yang Maha Esa. Nah, deskripsi acara ini perlu juga. Tapi secara singkat aja dan seru-seruan. Contoh, hari ini kita mau ngapain sih adik-adik? Hari ini kita hadir di hari ulang tahunnya adik kita tercinta, Kak Desi. Nah, nanti kita hari ini mau bagi-bagi hadiah. Halo, yo yang mau hadiah mana angkat tangan. Coba, itu kan tetap perlu. Tapi tadi kita sesuaikan kebutuhannya aja. Mau gimana cara menyampaikannya. Jadi poin-poinnya tetap sama. Paling yang dihapus tadi penghormatan aja sih kalau menurut saya. Gitu. Ceremonial opening juga perlu karena takutnya ada sambutan kan. Biasanya kan di ulang tahun anak juga bapaknya kan sambutan tuh. Itu juga perlu. Jadi tetap oke, sebelum kita nanti bagi-bagi hadiah, kita dengerin dulu ya sampaian sambutan dari ayahanda bla bla bla. Silakan kepada nah itu tetap ada. Jadi paling bedanya itu tadi Mas Julius tanpa penghormatan. Bisa di-cut penghormatannya. Oke. Baik, silakan Pak Julius. Makasih. Apakah ada? Oh, sudah cukup ya, Pak? Itu kalau bertanya itu kalau misalnya untuk ditambahkan game atau icebreaker itu lebih bagus ya, Iya, kan Mas. itu smooth ice breaking kan termasuk yang game atau ice breaking kan. Ya. Itu perlu ditambahkan. Makanya di informal itu kan ada unsur ini ya, ada unsur ice breaking nih. Ice breaking tuh sebenarnya boleh 1, boleh 2, boleh 3, bebas. Mau di awal boleh, di tengah intinya kan hiburan nih. Kita mesti bisa bikin momennya seru kan. Itu bebas. Mau di opening dipakai boleh interaksi doang. Nanti ketika udah mulai jalan kita mau ada ice breaking tepuk-tepuk nyanyi-nyanyi bebas, nggak ada masalah. Yang penting elemennya ada aja di situ. Kurang lebih gitu Mas Julius. Oke, ya, terima kasih. Sama-sama. Yap, terima kasih Pak Julius. Apa ada yang ingin ditanyakan lagi? Silakan. Boleh. Oh, silakan Ibu. Mau tanya nih, kadang-kadang pada saat kita ngisi, audiensi itu suka ada audiensi yang kurang responsif. Jadi kadang-kadang kayak yang acting gitu ya, cuek sama MC-nya, atau juga kadang peserta yang nggak disiplin, Mas. Ada yang nggak disiplin, misalnya kita sudah ngasih instruksi apa, arahan apa, dia malah nggak ngikutin gitu. Nah, gimana nih cara atau tipsnya buat bisa menghadapi audiens yang seperti itu? Oke, makasih Kak Widi. Sebenarnya kita bahasnya besok Kak Widi. Untuk teknik bawain acaranya, Besok ya. ya sama handling acaranya besok. Besok aja saya simpen nggak apa-apa pertanyaannya ya, biar sekalian Oke. nanti lebih enak. Oke. Baik, silakan kalau ada yang mau ditanyakan lagi. Ya, sepertinya udah cukup ya. Sudah cukup ya. Cukup dipahami insya Allah ya, karena lagi-lagi saya coba bikin materinya yang mudah dipahami juga, simple, praktis, gak bertele-tele, jadi langsung poin-poin pentingnya biar tadi teman-teman mudah dipahami lah. Karena saya selalu bilang, entah kenapa target saya yang awalnya mahasiswa, tapi ternyata nyangkutnya ke teman-teman yang udah expert di bidangnya. Jadi mau nggak mau kan jadi tantangan sendiri buat saya bikin materinya biar menyesuaikan lah dengan kebutuhan teman-teman. Itu aja. Kayaknya udah cukup nih Kak Desi, silakan. Wait, tunggu sebentar. Baik, terima kasih Kak Isan. Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi untuk Kak Isan yang telah memaparkan tips and trik cara membuat skrip MC profesional. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Kak Isan bisa kita terapkan pada saat nge-MC nantinya. Sebelum saya tutup, kita akan melakukan sesi foto bersama terlebih dahulu. Silakan rekan semua untuk dapat mengaktifkan kameranya. Ya, silakan dinyalakan kameranya teman-teman yang bisa on cam.
Sip. Kita dokumentasikan dulu ya. Hitungan ketiga, berikan senyum terbaiknya. 1, 2, 3. Oke, boleh Ki bebas. 1, 2, 3. Ya, thank you semuanya. Baik, terima kasih Kak Ihsan. Sama-sama. Terima kasih buat semua yang sudah hadir dan terima kasih juga buat Kak Ihsan selaku narasumber atas ilmu dan sharingnya dalam membuat skrip MC. Terima kasih juga buat seluruh tim yang telah membantu kesuksesan acara pada malam hari ini. Sampai berjumpa kembali di hari keempat program 5 Hari Jago MC dengan tema rahasia jadi MC Wedding dan Lamaran. Saya Desi Anggreni selaku MC mewakili seluruh tim yang bertugas. Mohon maaf jika ada kekurangan. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Mas Makasih Ihsan, semuanya. terima kasih Terima Mbak kasih. Desi. Sama-sama. Terima Terima kasih. Selamat istirahat semuanya. Thank you. Sampai ketemu di hari Rabu ya. Rabu. Ya Rabu. Thank you. Sehat-sehat semuanya ya. Kalau ada pertanyaan boleh tulis di Amin. grup aja. Siap. Terima kasih semuanya. Selamat See you istirahat next. semuanya. Terima Dah. kasih. Izin live.